Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Dan di video kali ini gue pengen coba nih nge-review handphone yang cukup jadul ya, walaupun gak jadul-jadul amat, yaitu Sony Z5 Compact. Nah, sekedar info aja, di tahun 2015 ini merupakan lumayan flagship ya, karena dijual dengan harga 7 jutaan dan mempunyai desain yang cukup ganteng ya. Bahkan sampai sekarang pun gue masih bilang desain ini cukup oke ya. Ini khas banget dari Sony ya, kotak-kotaknya ini pasti kalian tahu banget kalau yang kalian pernah atau suka dengan brand Sony. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri di sini adalah 4,6 inch. Jadi emang kalau dibandingkan dengan handphone sekarang, untuk pakai handphone ini kita harus sedikit adaptasi ya, karena mungkin kita terbiasa dengan handphone yang ukurannya jumbo-jumbo untuk sekarang. Nah, coba kalau misalkan kita lihat layarnya, di sini layarnya khas banget dari Sony ya, yang emang gue suka juga sih dari Sony. Dia walaupun masih pakai panelnya IPS dan resolusinya hanya HD, tapi untuk ketajaman layarnya kita bisa cek di sini. Dia benar-benar memanjakan mata ya, dia nggak keterangan, nggak juga kegelapan. Nah, jadi untuk desain dan layar ini benar-benar oke banget. Nah, kita coba ke bagian samping. Di samping di sini juga ada tombol power ya tentunya ya, untuk memati nyalakan handphone. Kita ke bagian bawah, di sini ada tombol volume up dan tombol volume down untuk mengatur suara atau volumenya. Kalau kita ke bawah lagi, di sini yang keren, di sini ada tombol shutter kameranya. Jadi kalau kalian mau foto, kalian nggak perlu tuh yang namanya repot-repot nyari tombol atau klik untuk powernya di mana. Jadi Anda tinggal gini aja, tinggal diklik aja dan Anda bisa mengambil foto dengan Sony Z5 Compact ini. Nah, kalau kita ke bagian sini, di sini ada tempat tentunya untuk menaruh kartu SIM kita ya, plus juga untuk menambah memori tambahan. Nah, untuk memori tambahannya ini bisa dimasukkan sampai 256 GB yang akan membantu internalnya yang senilai 32 GB. Nah, di bagian kiri atasnya ini ada tulisan Xperia yang kalau secara kasat mata mungkin gak kelihatan. Tapi kalau kita tegesin, ini benar-benar keren ya untuk fontnya dan penempatannya di sebelah kiri atas ini. Nah, itu tadi untuk masalah desain ya. Sekarang kita bahas masalah RAM dan prosesornya aja langsung ya. Untuk RAM, di sini RAM-nya 2 GB dan didukung oleh internal 32 GB. Untuk internalnya itu tadi seperti yang sudah saya sounding, masih bisa ditambah memori tambahan sampai 256 GB kalau emang kalian merasa kurang. Nah, kalau misalkan untuk performanya sendiri ini bisa dibilang masih cukup oke ya. Kalau untuk sosmed kayak Instagram, WhatsApp, mungkin Twitteran atau YouTubean ini masih oke banget sih kalau untuk dipakai ke kehidupan sehari-hari. Nah, gimana kalau misalkan untuk game? Game juga nanti udah gue coba dan hasilnya lumayan ya. Gue nggak bilang bagus, tapi gue bilang lumayan. Karena untuk main Mobile Legends udah gue coba, ini bener-bener masih bisa ya. Bisa banget malah. Walaupun agak sedikit patah-patah, tapi ini masih bisa banget untuk main Mobile Legends. Nah, untuk PUBG ini udah dicoba dan hasilnya emang bisa, tapi mungkin kita nggak bisa ya pakai settingan yang paling tinggi. Ya wajar aja sih. Pasti kan di tahun 2015 belum se-PUBG juga kan untuk kekuatan dari prosesornya ini. Nah, prosesor yang dipakai di sini adalah Snapdragon 810 octa-core dengan GPU Adreno-nya 430. Ya, seperti yang udah gue bilang, untuk sosmed ini masih lumayan banget ya. Cuman kalau untuk game kayaknya mending dipikir-pikir lagi deh. Soalnya handphone ini agak cepet panas sih kalau kita main game berlama-lama. Nah, sekarang kita bahas masalah kamera. Kamera ini mungkin menjadi alasan ya, satu-satunya alasan atau alasan paling kuat kenapa gue nyuruh atau menyarankan teman gue untuk membeli handphone ini. Nah, jadi ketahuan kan, ini sebenarnya handphonenya bukan handphone gue ya, ini handphone teman gue yang gue pinjem dulu buat review. Nah, untuk kameranya sendiri di sini kita bisa cek ya, kita langsung aja masuk ke settingannya. Nah, nih. Untuk kamera belakangnya dia beresolusi sampai 23 megapiksel dan banyak banget mode yang ada di dalamnya. Nih, kita cek di sini. Untuk mode-modenya di sini banyak banget, ada efek AR, ada sound foto, potret gaya, topeng, efek kreatif, pembuat stiker, wajah dalam gambar, video 4K. Nah, ini yang akan gue bahas selanjutnya ya. Jadi kerennya ini handphone karena emang mantan flagship ya. Handphone ini udah bisa yang namanya merekam video sampai resolusi 4K. Dan hasilnya nanti juga gue bakal tampilin ya. Tapi gue bahas kesimpulannya aja dari kameranya. Untuk kameranya 23 megapikselnya Sony ini cukup
mumpuni ya, cukup keren. Apalagi kalau misalkan di kondisi cukup cahaya. Tapi kalau misalkan di kondisi kurang cahaya, ya lumayan ya. Gue nggak bilang bagus, tapi gue bilang lumayan. Nah, untuk video 4K-nya gimana? Video 4K-nya ini bisa dibilang asik sih. Dalam arti walaupun 4K, kita kalau misalkan kita menggerakkannya agak cepat atau sengaja kita goyang-goyangin gitu, atau emang momen yang kita rekam bergoyang-goyang, ini nggak patah-patah ya, cukup smooth untuk pengambilan gambarnya. Layarnya juga tajam dan jernih, dan nanti akan gue tampilkan coba hasil videonya di video ini. Nah, ini untuk kameranya ya pastinya cuma satu buah ya, jadi dia beda sama handphone-handphone sekarang yang biasanya banyak-banyakan kamera, yang ada 3 kamera lah, 4 kamera lah. Nah, tapi kalau misalkan di kamera depannya juga satu kamera, ini juga masih bisa bersaing kok dengan handphone-handphone sekarang yang handphone kamera banyak itu. Jadi 23 megapikselnya Sony ini masih sangat mumpuni sih dibandingkan dengan handphone-handphone sekarang. Nah, di sini gue akan ngetes ya untuk rekaman 4K-nya, bisa dicek walaupun gue agak goyang-goyang kayak gini ngambil gambarnya, tapi untuk gambar yang dihasilkan ini, nah ini nih notifikasi yang gue bilang udah mulai muncul. Nah, sekarang untuk hasil video kamera depan dari Zenfone lagi, Sony Z5 Compact ini bisa dicek sendiri ya. Nah, itu tuh kameranya ya. Sekarang kita bahas masalah speaker. Nah, kenapa gue bahas masalah speaker dan seberapa pentingnya sih? Ngapain juga nge-review bahas speaker? Nah, kenapa gue bahas? Karena Sony Z5 Compact ini cukup menarik ya. Karena di sini untuk speakernya ada di bagian depan. Nah, pasti jadi pertanyaan, emang kenapa bagian depan kek, mau bagian belakang kek? Nah, tentunya feel-nya agak beda ya. Kalau misalkan kita biasanya speaker di belakang, kadang-kadang kan ketutupan sama tangan kita untuk speaker dan kualitas suaranya. Tapi kalau misalkan di sini karena speakernya di bagian depan, nih kita bisa cek sendiri ya, langsung aja. Kira-kira itu aja sih yang gue bisa bahas ya, simple aja sih, sedikit aja videonya tentang Sony Z5 Compact ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian yang mungkin kebetulan lagi nyari handphone yang nggak terlalu mahal, tapi punya masih spek yang mumpuni ya, dan masih bisa dibandingkan dengan handphone-handphone baru keluaran zaman sekarang. Nah, kesimpulannya adalah HP ini cocok banget buat kalian-kalian yang mencari handphone dengan harga terjangkau dan punya desain yang kecil, mungil, imut, compact begini. Karena biasanya nggak akan ribet tentunya. Apalagi kalau misalkan kita lagi taruh kantong, dia nggak akan terlalu menonjol. Dan dioperasikan satu tangan juga ini gampang banget, nggak nyusahin kita istilahnya. Tapi kalau misalkan Anda suka game dan Anda mungkin menghabiskan banyak waktu Anda untuk bermain game, kayaknya ini handphone kurang bisa menjadi pilihan. Karena apa? Karena baterainya cukup, ya bisa dibilang nggak awet ya, gue nggak bilang boros, dan untuk suhunya cukup panas ya, karena agak kurang nyaman juga sih kalau pakai handphone, tangan kita kayak kebakar gitu. Nah, kalau selama pakai handphone ini. Dan oh iya, satu lagi yang terakhir yang lupa gue bahas juga, untuk videonya ini 4K-nya ada durasinya ya, nggak tahu ya kalau di handphone unit lain, tapi kalau yang unit yang gue pegang, biasanya nih kalau kita merekam video dengan kualitas 4K berlama-lama, nanti dia akan ada notifikasi dari Sony-nya, yang intinya sih negor kita sih, maksudnya, kameranya udah kepanasan nih, udahan dulu ngerekamnya, dan otomatis kita harus udahan dulu ngerekamnya dan nunggu sampai handphone ini dingin lagi. Ya, itu aja ya, review singkat, simple, bukan review sih sebenarnya, tapi lebih ke pengalaman pengguna selama temen gue ya, bukan gue, memakai Sony Xperia Z5 Compact ini. Akhir kata, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, boleh like, comment, dan subscribe di video ini untuk dukung gue. Dan kalau misalkan Anda nggak suka atau merasa video ini nggak bermanfaat, boleh banget kok untuk dislike. Ya, sekian dari saya, terima kasih, thanks you, bye.